Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel Yandi Januardi Official. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, kali ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana caranya kita mendaftarkan komunitas belajar kita di sekolah di PMM supaya komunitas belajar kita atau sertifikat yang kita terbitkan dari komunitas belajar di sekolah itu bisa diakui oleh PMM. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, syarat untuk membuat sertifikat atau menerbitkan sertifikat komunitas belajar itu ada dua di PMM. Yang pertama, komunitas yang kita buat atau komunitas belajar yang kita buat di sekolah itu, komunitas tersebut sudah terdaftar atau sudah kita daftarkan di PMM ini, ya, kita daftarkan. Syarat yang kedua, penggerak dari komunitas tersebut harus sudah punya sertifikat dari PMM dengan topik kurikulum merdeka, atau penggerak tersebut harus sudah menyelesaikan semua modul yang ada di kurikulum merdeka sampai terbit sertifikatnya dengan topik kurikulum merdeka. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, kita langsung saja untuk prakteknya. Sekarang ini adalah menu utama dari PMM. Selanjutnya masuk di komunitas. Ya, yang ini masuk saja di komunitas. Nah, di sini ada menu untuk Anda ini. Di bawahnya ada menu tambah komunitas untuk dikelola. Nah, ini menu ini jika kita sudah punya komunitas. Nah, kemarin saya sudah membuat komunitas belajar dengan nama KB2 atau komunitas belajar bareng SDN 2 Ikmal Timur. Bagi Bapak Ibu guru yang belum membuat komunitas sama sekali, maka tampilan dari komunitas ini seperti ini dia. Nah, ini ya, jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum membuat komunitas sama sekali di PMM, maka bentuknya seperti ini. Ya, jadi silakan klik menu daftarkan komunitas belajarmu di Merdeka Mengajar. Nah, jadi jika Bapak Ibu guru ingin mendaftarkan komunitas belajar yang sudah dibuat di sekolah, silakan daftarkan di PMM dengan mengklik menu yang ini, ya. Daftarkan komunitas belajarmu di Merdeka Mengajar. Nah, bagi saya yang sudah membuat komunitas belajar, maka menunya seperti ini. Tinggal saya tambahkan komunitas jika ada komunitas lain yang saya buat. Bentuk tampilannya sama, ya. Kita klik saja yang ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang saya maksud tadi di awal. Syarat utama, ya, sebagai penggerak di komunitas tersebut itu harus menyelesaikan modul dan aksi nyata di topik kurikulum pada pelatihan mandiri, ya. Jadi kita cek dulu masing-masing akun kita apakah kita sudah menyelesaikan topik di kurikulum merdeka. Nah, ini maksudnya kita harus selesaikan dulu, ya, semua modul ini sampai terbit sertifikatnya. Nah, kalau Bapak Ibu guru di topik kurikulum merdekanya sudah seperti ini, sudah selesai menyelesaikan semua modul di kurikulum merdeka sampai terbit sertifikatnya, maka Bapak Ibu guru sudah bisa sebagai penggerak di komunitas yang Bapak Ibu guru buat di sekolah. Tadi syaratnya adalah sebagai penggerak komunitas di sekolah itu adalah Bapak Ibu guru harus menyelesaikan dulu topik pembelajaran di kurikulum merdeka sampai terbit sertifikatnya, baru Bapak Ibu guru bisa sebagai penggerak. Kalau Bapak Ibu guru sudah selesai menyelesaikan kurikulum merdeka sampai terbit
aksi nyatanya, baru Bapak Ibu guru melanjutkan langkah yang kedua ini, daftarkan komunitas. Ya, tinggal kita klik saja isi komunitas. Oke, Bapak dan Bu guru, sebelum kita lanjut ke menu daftar komunitas ini, ya alangkah lebih baiknya kita siapkan dulu bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan untuk kita daftarkan ke komunitas belajar kita. Oke, yang perlu kita siapkan untuk daftar komunitas belajar, yang pertama siapkan dulu logonya, logo komunitas kita. Nah, terus selanjutnya deskripsi dari komunitas yang kita buat. Deskripsi apa dari pengertian dari komunitas yang kita buat, apa tujuannya, apa manfaatnya, ya deskripsinya ya. Terus selanjutnya yang kita cantumkan, yang kita harus persiapkan juga visi misi dari komunitas yang kita buat itu harus ada ya. Jadi apa ya visi misi komunitas yang akan kita buat. Nah, yang terakhir yang harus kita siapkan adalah sasaran ya, sasaran dari komunitas yang akan kita buat itu. Apakah semua guru yang ada di khusus yang ada di sekolah kita, atau semua guru, baik itu guru di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya, tergantung Bapak Ibu guru ya. Jadi saya ulangi, yang harus kita siapkan sebelum kita daftar komunitas di PMM, siapkan dulu logonya, namanya, nama komunitas kita itu jangan sampai ada yang sama dengan komunitas di PMM, itu harus ada bedanya. Selanjutnya siapkan juga deskripsinya. Selanjutnya siapkan visi misi dari komunitas yang akan kita buat. Yang terakhir siapkan sasaran dari komunitas kita. Nah, kalau semua ini sudah kita siapkan, maka tinggal kita lanjut untuk mengisi formulir pendaftaran komunitas. Oke, langkah yang pertama adalah kita buat nama komunitas. Ya, misalnya kita pilih komunitas guru teknologi. Nah, untuk kita perhatikan Bapak Ibu guru sebelum kita lanjut. Nah, di sini ada keterangan tambahkan lokasi pada nama komunitas untuk membedakan dengan komunitas lainnya yang serupa. Nah, jadi jika komunitas guru IT ini sudah dibuat oleh guru yang lain di PMM, maka untuk membedakannya dengan komunitas yang sudah sama itu, maka kita dianjurkan untuk menambahkan nama lokasinya, atau nama kecamatannya kah, atau nama desanya, atau nama sekolah kita sendiri. Misal kalau kita lebih spesifik membuat komunitas untuk lingkungan sekolah kita sendiri, ya misal bisa Bapak Ibu guru tulis nama sekolahnya atau nama kecamatannya, nama desanya, yang penting ada pembedanya. Nah, misalnya saya taruh di sini Aikmau. Oke. Jika sudah seperti ini, maka silakan klik menu selanjutnya. Oke. Nah, sekarang langkah yang kedua ini kita diperintahkan untuk memilih lokasi. Kita di sini pilih lokasinya Nusa Tenggara Barat. Ini adalah provinsi. Selanjutnya Kabupaten Lombok Timur. Oke. Nah, jadi lokasi komunitas saya berada di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur. Oke. Selanjutnya deskripsi komunitas. Nah, tinggal kita copy paste deskripsi yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya kita klik menu selanjutnya. Nah, sekarang langkah yang ketiga ini yang kita pilih jenjangnya. Ya, misalnya SD. Oke. Mata pelajaran semua mapel di sini. Jadi kita tidak usah membedakannya, semua mapel.
tentunya kalau kita di SD ya tentu kita harus memilih pelajaran yang ada di SD. Ini kejuruan ini tidak ada, PAUD juga tidak ada. Jadi yang kita centang ini adalah sesuai mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Oke, selanjutnya pilih. Nah, sekarang jenis komunitas. Kalau Bapak Ibu memilih atau membuat komunitas ini khusus di sekolah Ibu saja, Bapak Ibu guru, ya pilih komunitas dalam sekolah. Tetapi kalau komunitas ini sifatnya luas, bukan hanya di dalam sekolah, maka pilih komunitas antar sekolah ini. Sekali lagi, komunitas dalam sekolah ini apabila komunitas yang Bapak Ibu guru buat itu adalah sifatnya hanya di lingkungan sekolah Ibu guru saja. Tetapi kalau komunitas belajar yang Bapak Ibu guru buat ini adalah sifatnya umum, boleh semua guru yang ada di luar sekolah Bapak Ibu guru ya pilih komunitas antar sekolah. Oke. Selanjutnya profesi yang ingin disasar. Oke, apa kepala sekolah kah atau guru atau pengawas, ya kita centang semuanya. Terus selanjutnya pilih. Oke, sekarang guru komunitas. Nah, artinya grup komunitas ini artinya jika grup komunitas ini kita sudah punya grup Facebook, punya Telegramnya, punya WhatsAppnya, ini kita cantumkan link Facebooknya apa, terus link Telegramnya, link WhatsAppnya jika komunitas Bapak dan Ibu guru sudah ada grup Facebooknya, grup Telegramnya, dan grup WhatsAppnya, tinggal dimasukkan link grupnya di sini. Tetapi jika tidak ada juga tidak apa-apa untuk dikosongkan, tinggal di selanjutnya saja, boleh dikosongkan. Tergantung Bapak Ibu guru mau mencantumkan link Facebooknya atau Telegram atau WhatsAppnya, tergantung Bapak Ibu guru. Misalnya saya kosongkan saja. Sekarang selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini langkah yang keempatnya adalah penggerak komunitas. Nah, karena saya sebagai penggeraknya, maka kita pilih jabatan kita seperti apa di sini. Misalnya karena cuma saya sendiri, maka sebagai ketuanya saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru membuat komunitas belajar di satuan di sekolah masing-masing yang di SK-kan oleh kepala sekolah, tentu harus memilih jabatannya di sini berdasarkan SK yang dibuat oleh kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu guru jabatannya sekretaris, tentu pilih sekretaris. Kalau Bapak Ibu guru sebagai wakil ketua, ya silakan pilih wakil ketua sesuai dengan yang di SK-kan oleh sekolah sebagai komunitas di sekolah Bapak Ibu guru, ya, karena nanti ada menu tambahan penggerak lainnya, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu guru ada tiga panitia yang ada di komunitas, ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Tinggal Bapak Ibu guru tambahkan penggerak lainnya ini. Nah, khusus untuk penggerak lainnya ini, meskipun dia belum selesai menyelesaikan topik kurikulum merdeka, bisa dia sebagai penggerak. Karena syarat dari penggerak komunitas ini cukup satu saja yang sudah selesai menyelesaikan kurikulum merdeka. Yang lainnya boleh tidak punya sertifikat kurikulum merdeka. Ya, jadi misalnya di sekolah saya, misalnya saya yang jadi ketuanya, terus ada teman yang satu jadi sekretarisnya, tinggal dimasukkan saja email belajarnya, masukkan, terus apa jabatannya, ya misalnya sebagai sekretaris, lalu pilih menu ini, ya, maka akan muncullah di sini nama dari salah satu guru kita yang sebagai sekretaris di komunitas
belajar di sekolah kita masing-masing. Ya, jadi untuk menambahkan bendahara komunitas juga sama seperti ini, tinggal ditambahkan saja penggerak yang lainnya, termasukkan email belajar ID-nya, jabatannya, maka dengan sendirinya dia akan mencari nama nama dari yang sudah kita pilih yang tadi, yang ini ya, dengan secara otomatis dia. Nah, misalnya cukup saya sendiri yang sebagai pengelola dari komunitas ini ya, maka tinggal saya selanjutnya ini saja. Nah, ini adalah langkah terakhir dari pendaftaran komunitas belajar di PMM. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita isi dari tahap 1 sampai tahap 4. Ini adalah rangkumannya. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita lanjutkan daftarkan komunitas. Nah, selamat, komunitas Anda berhasil didaftarkan. Kalau sudah muncul seperti ini, maka sudah resmi kita sudah punya komunitas belajar di PMM yang akan kita kelola. Nah, karena logo ini belum ada, untuk memasukkan logonya tinggal kita klik saja yang ini. Terus ubah informasi. Nah, terus masukkan logo yang sudah kita siapkan. Oke, lalu simpan. Nah, sudah masuk logonya. Oke, Bapak Ibu dan Ibu guru hebat yang saya hormati, inilah tutorial singkat cara membuat komunitas belajar atau cara mendaftarkan komunitas belajar di sekolah kita masing-masing di PMM supaya komunitas belajar yang ada di sekolah kita masing-masing itu bisa diakui oleh PMM dan sertifikat yang diterbitkan oleh komunitas belajar di sekolah pun bisa diakui oleh PMM. Oke, terima kasih. Jika dianggap bermanfaat, silakan di-share. Selamat mencoba dan praktik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.